Nah, untuk tahun ini Mas Ojan 2023 sampai Agustus nggih, itu ada 159 pemohon yang sudah diputus 155. 155. Tahun 2023 ini ya? Iya. Berarti Kalau menurun ya Pak? Kalau menurun, angkanya menurun memang. Alhamdulillah. Kayak kami di Pejagon juga itu, yang untuk yang pernikahan dini sampai Agustus di KUA kami jumlahnya 9 kasus. Dan itu 19 tahun, di bawah 19 tahun putri semua, yang laki-laki tidak ada. Oke, berarti data yang disampaikan tadi itu kan berarti apa namanya, program kita, Betul. Pimpin, terus Brus Brus. itu berarti kan sukses ya. Dari tadi angka di atas 200 menjadi 150-an ya. Iya, Walaupun betul. ini belum sampai akhir Desember 2023. Tapi insya Allah menurun. Jadi ketika kita mencermati, sebut saja angka perceraian di tahun 2021 ada 3.381 kasus. Di tahun 2022 menurun menjadi 2.798 kasus, Kebumen. Berarti program kita di Kemenag sukses ya Pak? Insya Allah ada manfaatnya. Ya, ini layanan pembinaan keluarga sakinah, meminimalisir angka perceraian, Brun, meminimalisir angka pernikahan dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ceria kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Kembali berjumpa dengan saya Fauzan di podcast ceria, cerita ilmu dan agama. Dan kali ini saya kedatangan tamu kepala KUA yang baru saja pindah dari KUA Kecamatan Buayan per bulan apa kemarin April, Pak? Mas Per Fauzan. bulan April baru saja dimutasi di KUA Kecamatan Pejagoan. Beliau juga baru saja pulang dari Tanah Suci pada musim haji tahun kemarin. Beliau adalah Bapak Haji Fatahul Husain SAG MPDI. Selamat sore Pak Haji Fatah. Selamat sore Mas Fauzan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sore hari ini kembali bisa menyapa sahabat ceria di podcast ceria. Dan hari ini kita akan berbicara tentang keluarga sakinah. Ya, mungkin kalau sahabat ceria yang terutama yang masih muda ingin masuk ke jenjang pernikahan, itu paling tidak harus tahu apa itu sih tujuannya kita berkeluarga, yang dimaksud dengan berkeluarga itu sih sebetulnya apa, terus fungsinya, dan nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Fatah. Insya Allah Mas Fauzan. Langsung saja mungkin Pak Fatah bisa diawali dulu dengan mungkin pengertian keluarga itu sebetulnya apa itu Pak Haji? Ya, terima kasih Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceria yang berbahagia, menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Fauzan pada sore hari ini terkait dengan keluarga ya. Keluarga. Kalau kita telaah bahwa keluarga itu kan satu kelompok primer ya, yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Ada suami, ada istri, dan juga ada anak-anak. Tentu di sini ada satu sebab. Kenapa? Karena ada sebuah ikatan. Ikatan itu bisa pertalian darah ataupun mungkin karena adanya satu proses adopsi. Inilah yang membentuk sebuah keluarga. Nah, Islam tentunya sangat memandang penting makna sebuah keluarga Mas Fauzan. Kenapa? Karena bangsa yang besar berawal dari sebuah keluarga yang kecil tentunya. Nah, keluarga yang baik itu dalam konteks Islam, keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang baik juga. Pernikahan yang baik seperti apa? Pernikahan yang sah menurut agama, tapi juga benar menurut tata aturan pemerintah Mas Fauzan. Nah, ini pentingnya. Nah, Kementerian Agama hadir untuk membentuk, menata bagaimana pranata keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Ya, maka keluarga yang baik itu kan keluarga yang
diawali dari sebuah pernikahan yang sah, pernikahan sah, yang benar. tentu. Itu Mas Ojan ya. Pernikahan yang menurut agama benar, tapi menurut pemerintah juga benar, karena tercatat oleh petugas pencatat nikah. Nikah. Iya. Pak Fata ya. Teman-teman ya. Betul-betul kami di KUA ya, salah satu layanan kami adalah pencatatan pernikahan. Ya Mas Ojan. Lebih lanjut bahwa kita sering mendengar ada satu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro kan. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wahlikum, dan keluarga kita. Nah, dari apa? Untuk menjaga dari apa? Dari api neraka. Nah, disinilah pentingnya sebuah keluarga, indahnya sebuah keluarga. Dan manusia itu kan makhluk yang sosial. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Pasti kita akan butuh orang lain. Kita butuh mitra dalam menjalani hidup ini. Siapa mitra kita? Istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, terus tetangga kita. Betul. Gitu. Inilah terus keluarga. Lagi ke tetangga yang lebih jauh lagi, betul. desa, satu kecamatan, satu kabupaten gitu ya. Betul Mas Mazan. Dari kembali adanya nun sewu, misalkan kita sering mendengar gerakan-gerakan keluarga maslahah, keluarga sakinah, itu upaya bagaimana dari keluarga nanti etape berikutnya akan membentuk peranata masyarakat yang baik. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita memahami makna sebuah keluarga tadi. Iya. Jadi pengertian keluarga itu ya apa namanya, tidak harus melalui pernikahan juga ya. Ada ya, anak itu tadi ada yang dari melalui adopsi. Betul. Gitu. Tapi intinya kalau proses awal dari membentuk keluarga itu ya melalui pernikahan itu pernikahan. Iya betul, mulai pernikahan. Maka kita sering menyampaikan kepada masyarakat, terutama yang muda-muda Mas Ojan. Yang muda-muda ketika mereka sudah siap untuk menikah, menikahlah kan. Kita mengacu pada hadis Rasul, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Nah ini, ketika wahai para pemuda, ketika engkau akan menikah, berkenan menikah, maka nikahlah. Nah, ini kan satu perintah ya. Jangan ditunda ya. Kalau sudah cukup. Kalau sudah ya cukup tentunya. Maka kita kan ada program dari kementerian, ada program BRUS, ada program BRUN. Itu kan satu bukti bagaimana menikah yang direncanakan. Bagaimana mereka ingin berkeluarga, tapi keluarga yang direncanakan. Bina remaja usia nikah. Misalkan. Maka kemarin luar biasa respon positif dari perguruan tinggi. Ada di Kebumen kan, mulai dari UMNU, Putra Bangsa, kemudian IAINU dan Unimugo, itu luar biasa. Mereka merespon, bahkan ada yang menginginkan MOU bagaimana agar mahasiswa kita mendapatkan materi tentang pernikahan. Brun itu ya. Iya. Jadi memang keluarga penting sekali. Keluarga penting. Kita tahu Pak Jokowi selaku presiden kita juga salah satu programnya kan, salah satu dinawacitanya bagaimana mewujudkan keluarga yang berbahagia. Nah ini, gitu Mas Ojan. Terus gini, mumpung ada Pak Fata ini. Iya betul. Kalau idealnya ini Pak Fata, kalau putra dan putri itu mau menikah, kalau laki-laki itu umurnya berapa, kalau perempuan itu berapa itu? Ya baik Mas Ojan, menarik ya. Kadang sering ditanyakan ya oleh masyarakat, Bapak anak saya sudah dewasa, ukuran dewasa itu kan, ukuran dewasa yang memungkinkan dia bisa melangsungkan sebuah proses pernikahan. Kalau kita mengacu di Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dulu ada batasan usia menikah bagi pria laki-laki 19 tahun. Kemudian bagi perempuan 16 tahun. Tetapi undang-undang itu kemudian diamandemen karena banyaknya satu masukan dari berbagai pihak. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di sana ada revisi, batasan usia nikah putra 19 tahun, putri juga 19 tahun. Nah, ini menarik Mas Ojan. Menarik. Kenapa? Tujuan kita adalah meminimalisir angka pernikahan dini.
Kenapa itu kita lakukan? Karena dewasa, kalau versi teman-teman kita yang di Korlap BPKB itu bahkan tidak 19, tapi minimal 21 itu. 21. Mungkin logika mereka, analoginya selesai melaksanakan jenjang pendidikan S1 lah. 21, 23, bahkan 25 itu kalau putra. Nah, dengan dibatasi 19, minimal mereka ada kesiapan secara mental dan ada kesiapan secara psikis, psikologi. Saya sampaikan juga Mas, boleh ya, terkait untuk yang pernikahan dini di Kabupaten Kebumen tahun 2022, tahun 2022 itu ada pernikahan dini 229 perempuan, yang 40 laki-laki. Artinya yang minta dispensasi dari pengadilan agama. Kan begini Mas Ozan, ketika ada catin kok di bawah 19 tahun daftar nikah di KUA, kita teliti berkasnya, kemudian setelah kita teliti, kita berikan penolakan, yakni dengan format N7 karena belum cukup umur. Belum cukup umur. Tetapi ketika mereka tetap berkeinginan untuk meneruskan menikah, silahkan Bapak, Ibu, monggo minta dispensasi ke pengadilan agama. Nah, ketika hakim memutuskan dan ada amar putusan, datang lagi ke KUA, maka kita tidak bisa menolak permohonan mereka. Dan jujur Mas Ojan, ini rata-rata kalau pernikahan dini ada satu sebab. Ya mohon maaf ya, ada kecelakaan. Laki-laki 40 jumlah kasus, yang perempuan 229. Nah, untuk tahun ini Mas Ojan, 2023 sampai Agustus itu ada 159 pemohon yang sudah diputus 155. 155. Tahun 2023 ini ya? Iya. Kalau menurun ya Pak? Menurun memang. Kayak kami di Pejagon juga itu. Yang untuk yang pernikahan dini sampai Agustus di KUA kami jumlahnya 9 kasus. Dan itu 19 tahun, di bawah 19 tahun putri semua. Yang laki-laki tidak ada. Oke, berarti data yang disampaikan tadi itu kan berarti program kita, Bimwin, terus Brun itu berarti kan sukses ya. Dari tadi angka di atas 200 menjadi 150-an ya. Iya. Walaupun ini belum sampai akhir Desember 2023. Tapi insya Allah menurun. Jadi ketika kita mencermati, sebut saja angka perceraian di tahun 2021 ada 3.381 kasus. Di tahun 2022 menurun menjadi 2.798 kasus Kebumen. Berarti program kita di Kemenag sukses ya? Insya Allah ada manfaatnya. Ya, ini layanan pembinaan keluarga sakinah, meminimalisir angka perceraian. Brun, meminimalisir angka pernikahan dini. Jadi ya sahabat ceria, ya mohon maaf, kita harus sampaikan data yang ada itu ternyata angka perceraian di Kabupaten Kebumen itu turun. Begitu juga dengan angka untuk permohonan izin dispensasi untuk pernikahan ya. Betul. Itu juga turun. Artinya program kita di Kementerian Agama itu boleh dikata ya ada efeknya, berhasil gitu ya. Walaupun angkanya belum begitu signifikan karena kita tidak tahu faktor perceraiannya itu apa saja, kan banyak faktor untuk perceraian. Iya, ada mungkin ekonomi, ada mungkin sosial, ada kekerasan dalam rumah tangga. Iya, dan masih banyak. Dan satu lagi Mas Ojan, kita tadi menyampaikan pada sahabat ceria, keluarga yang baik dari sebuah pernikahan yang baik. Yang sah. Maka satu hal, kenapa harus melakukan nikah nun sewu tidak tercatat. Bahasa panjenengan mungkin nikah siri. Ternyata ini fenomena gunung es Mas Fauzan. Di tahun 2023 yang memohon isbat nikah, penetapan nun sewu sebuah pernikahan di pengadilan agama sekarang 11 pemohon. Sampai bulan Agustus ya. Itu kenapa mereka mengajukan isbat? Karena zon kita, praduga kita, mereka melaksanakan nikah tapi belum tercatatkan di kantor urusan agama. Nah, kemudian setelah terjadi sebuah pernikahan sir, mungkin dia punya keturunan kan,
punya anak lah kalau baru sadar ternyata anak saya gimana, dan nikah siri kan korbannya adalah seorang istri atau wanita. Dan kasihan sekali ketika mereka belum mempunyai ketetapan hukum tentang pernikahan. Satu contoh, kami kemarin baru ada tamu Mas, seorang mahasiswi, nggak saya sebutkan dari kampus mana, sudah setahun yang lalu nikah sir, punya anak, bingungan sekarang. Mereka datang ke kami konsultasi, kemudian akhirnya mau melaksanakan isbat nikah, penetapan sebab pernikahan ya. Gitu Mas Ojan. Jadi kami mohon tidaklah usah nikah sir, nikahlah sesuai dengan agama dan nikah resmi. Toh di balai nikah 0 rupiah. Kita telah berbicara banyak tadi Pak Fata, tapi saya belum menanyakan sebetulnya itu tujuan pernikahan, tujuan kita berkeluarga, itu apa sih sebetulnya yang seharusnya itu menurut ajaran Islam? Ya baik Mas Ojan, ada beberapa tujuan berkeluarga dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama. Nikah adalah ibadah. Salah satu ibadah. Ya, di sana disebutkan kan bahwa an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falesa minni. Nikah itu sunnahku kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan termasuk golongan. Kenapa ibadah? Karena Nusawu ibadah yang paling menyenangkan itu nikah, tapi jangan senang menikah. Ya, saya sering diskusi kemarin dengan Pak Farudin, penyuluh fungsional itu ya. Mas Fatah, ibadah itu di dunia ada 2 yang menyenangkan. 1 nikah, yang kedua haji. Haji ya. Itu menyenangkan sekali. Bahasa Pak Farudin surganya dunia itu loh. Nikah kemudian haji. Nah, disinilah melaksanakan ajaran agama. Kemudian yang kedua, mendapatkan hidup atau mewujudkan kehidupan kita, tujuan berkeluarga yang bahagia. Bahasa kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mengacu Ar-Rum 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha ila akhirih. Nah, di sini artinya bagaimana kehidupan kita menjadi keluarga yang bahagia? Tentu ada istri kita. Tentu ada anak-anak kita. Nah, ketika kita bicara agar rumah tangga kita bahagia, maka harus ada pondasi Mas Ojan. Rumah itu kan sebuah bangunan akan berdiri kokoh manakala pondasinya juga kuat. Ya. Apa? Salah satunya zawaj, pondasi kita. Bahasa Kebumen mungkin merasa saling memiliki. Ya. Suami merasa memiliki istri, istri juga merasa memiliki suami. Dari rasa memiliki melahirkan sebuah komitmen untuk hidup bersama, untuk saling membahagiakan. Apa yang bisa aku berikan untuk istri? Istri pun apa yang bisa akan aku sumbangkan berikan untuk suami. Tidak saling meminta tapi saling memberi. Ya, zawaj ya. Ini. Kemudian yang kedua, mitsaqon holidon, janji yang kokoh. Jadi ketika Mas Ojan dulu di depan pencatat nikah qabil tu nikah wa tazwijah ya ila akhirih itu, ingat Allah mirsani, malaikat mencatat, saudara handai tolan tetangga menyaksikan. Ya kan? Ibarat 2 batang kayu diikat dalam sebuah ikatan yang kokoh. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan ilallah kecuali Allah. Ya, maka kalau orang itu sudah merasa kita diikat dalam ikatan akad nikah yang kuat, insya Allah tidak akan goyah. Kemudian yang ketiga Mas Ojan, salah satu pondasinya adalah muasyarah bil ma'ruf. Maknanya mempergauli dengan cara yang baik. Mohon maaf, jangan dikonotasikan dengan hubungan seks semata, tapi bagaimana peran-peran suami dalam keluarga. Ingat, kita kan hakikatnya pemimpin ya Mas Ojan. Kullukum rongin wa kullukum mas'ulun an rongiyati. Kita itu suami, warrojul rongin fi ahli baitihi kan. Kita itu memimpin istri kita, anak kita. Sebut saja suami memberikan nafkah. Nafkah kan ada 2, nafkah lahir dan nafkah batin. Ini kalau sudah sesuai, insya Allah akan tenang. Terus yang terakhir, yang keempat tuh Mas Ojan, pilarnya adalah musyawarah. Dalam rumah tangga mesti ada dinamika, ada konflik, ada problem. Maka selesaikan problem konflik dengan jalan musyawarah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah membulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah. Lah ini Mas Ojan. Kemudian sakinah juga bisa dimaknakan tenang, tentrem. Iya, sakinah wa at-tuma'ninah wal waqar. Ya. Jadi kita tenang, punya istri kan rasanya tenang ya. Punya keluarga rasanya tenang ya. Ada orang berkeluarga lama tapi maaf belum diberi keturunan, kadang juga tidak tenang. Mobilnya mewah, bagus, rumahnya indah, tapi sepi. Kenapa? Tidak ada keturunan. Ya, makanya ada kasus ketika ada suami ingin menikah lagi dengan alasan karena tidak mempunyai keturunan. Saya dari penghulu baru sekali menikahkan orang yang, mohon maaf, poligami. Ya. Ya, dengan alasan karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Itu kan memang dalam undang-undang yang salah satu yang bisa menjadi syarat diturunkannya izin poligami. Cuma sekarang kan banyak yang poligami terselubung ya Mas. Iya, ingin beristri tapi takut pada istri yang tua, sehingga nikahnya nikah sembunyi-sembunyian. Ini fenomena gunung es ini. Oke, yang ketiga itu nun sewu, tujuan berkeluarga Mas Ojan ingin meneruskan keturunan. Ya, reproduksi lah bahasa kesehatannya, generasi berikutnya. Mas Ozan mempunyai istri, kemudian dari pernikahan yang sah melahirkan sebuah putra putri kan, ini keturunan. Jadi ketika kita berdoa Robbi habli minas sholihin kan, ya Allah anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah ini kan luar biasa. Tentu kita ingin ada orang yang meneruskan perjuangan kita. Mas Ozan meneruskan perjuangan ayah ibu. Tapi ketika Anda punya anak, yakin anak-anak kita akan meneruskan perjuangan kita. Ya. Dan yang kelima itu menjaga kehormatan Mas. Yang keempat, mohon maaf, berkeluarga menjaga kehormatan. Bayangkan ketika kita itu tidak berkeluarga, kita sudah punya hasil, kita punya segalanya, tapi tidak punya pendamping. Ya akan berbeda kan. itu orang di mana stigma masyarakat akan berbeda. Ngalor ngidul tapi tidak ada nun sewu istri atau suami kumpul di rumah tapi tanpa ada ikatan nun sewu nikah kan bukan keluarga. Marwah akan jatuh, kehormatan akan jatuh. Dan yang terakhir itu tujuan berkeluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Ya. Nah, tapi ingat ini penting ya, tapi bukan satu-satunya ya. Iya. Pemenuhan kebutuhan biologis ya kan, hubus syahwati minan nisa. Kan memang istri sawah kita ya, ladang kita. Tapi bagaimana mencangkulnya dengan cara yang baik ya. Maka saya sering gelewean nikah siri itu kan dalih perzinaan yang syar'i mereka katakannya, daripada zina lebih baik nikah siri. Tapi kita tidak menganjurkan kan? Tidak ya. Itu alibi mereka, alibi mereka ya. Iya, jangan sampai. Itu Mas kaitannya dengan tujuan keluarga. Oke. Jadi tujuan berkeluarga tadi sudah disebutkan sama Pak Fatah, tapi yang paling penting yang pertama itu tadi menjalankan salah satu perintah Allah. Betul. Gitu, ya. Iya, betul. Jadi kita nikah itu niatnya ibadah ya Pak Ibadah. Fatah. Yang pertama itu tujuan pernikahan tadi yang disebutkan sama Pak Fatah, selain untuk keturunan, untuk pemenuhan kebutuhan biologis, dan juga apa tadi yang disebutkan untuk reproduksi sudah menjaga kehormatan ya. Menjaga kehormatan. Iya. Maka kita tanamkan masukan kepada Catin menatah hati sebelum nikah. Sebab merujuk sabda Rasulullah, man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatallah. Barang siapa yang menikah karena Allah, menikahkan juga karena Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka betul-betul lillah, betul-betul karena Allah, dan yakin ketika kita menikah karena Allah, kita akan dicukupkan segalanya oleh Allah. Ibadah menjadi tenang kan? Iya. Sholatnya orang yang belum nikah dengan yang sudah nikah kan juga berbeda ya. Jadi sahabat religi, saya ulangi lagi, kalau kita mau mohon maaf kalau saya sudah nikah ya, sahabat religi terutama yang masih muda, yang masih jomblo, kalau mau menikah, ingat itu tujuannya yang pertama ibadah. Betul. Jadi harus dilandasi dengan
niat untuk Niat. ibadah karena Allah. Iya, Gitu. betul. Ibadah mengikuti sunnah Rasulullah. Betul. Ya, insya Allah kita akan tenang. Keluarga kita akan bahagia. Amin. Iya. Terus gini Pak Fatah, Iya. kalau tujuannya kan sudah. Terus Iya. kemudian kalau fungsi keluarga sendiri itu sebetulnya apa sih Iya. untuk kita? Ya, benar Mas Fauzan. Ada banyak fungsi keluarga. Saya pernah baca bukunya Dr. Zakiyah Darajat itu ya. Mm, Ada 9 fungsi keluarga. Kita nggak akan ngupas semuanya. mm, Salah satunya adalah fungsi religius, fungsi keagamaan. Ya, ketika kita berkeluarga, ternyata kita akan bisa menjadikan keluarga itu media untuk lebih mendekatkan kepada Allah. mm, Kumpulnya saja sudah diawali dengan ikatan, berarti kan religius. mm. Mungkin sholat kita karena kita sudah punya istri berjamaah itu kan meningkatkan ibadah. Kita berjuang mencari nafkah untuk istri dan anak juga ibadah, ya kan? Ya luar biasa. Maka kita mencintai nun sewu, anak istri kita itu juga merupakan ibadah. Jadi fungsi pertama adalah religius. Kemudian fungsi nun sewu edukatif ya. Edukatif itu pendidikan. Jadi ingat, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan di masa keluarga. Keluarga. Ibu adalah guru yang terbaik, guru yang paling awal, bukan guru di PAUD, di TK, di SDMI, bukan, tapi di keluarga. Bagaimana suami mengajarkan kepada istri, mengedukasi kan? Mungkin kalau suami solehah, istri solehah, no problem. Tapi kan ada saja Mas, suami soleh, istri belum solehah. Ya. Nah ini, suami memberikan edukasi kepada istri. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana mungkin tata cara menjadi istri yang baik. Kan edukasi. Nah, maka ada sebuah kata kunci, ketika ingin istrimu solehah, kamu harus soleh terlebih dahulu. Edukasi kepada anak, Mas Fauzan. Bagaimana dalam keluarga fungsi edukatif? Bapak ibu memberikan ajaran kepada putra putrinya, ya kan? Memberikan ajaran kepada putra putrinya, dari mulai matur yang baik, berbicara yang baik. Kemudian mulai dari, mohon maaf misalkan, bagaimana sholat yang baik, ya kan? Ini edukasi. Anak-anak kita akan baik manakala orang tuanya juga baik. Contoh kita orang Jawa ya Mas Ojan, matur dengan bahasa Jawa itu kan sebenarnya nilai filosofinya luar biasa ya. Unggah-ungguh, Bapak sampun dahar nopo dereng. Tapi kalau bahasa Indonesia sama Sudah ya. makan apa belum? Sudah makan apa belum? Rasanya beda. Rasanya beda. Rasa di hati kita beda. Ya kan? Antara pengucapan katakanlah mungkin dari anak ke orang tua dengan Nggih. bahasa Indonesia Dibanding- dengan menggunakan bahasa Jawa, Jawa. halus Kromo Inggil itu beda. Iya, beda. Anda bisa mempraktekkan. Kami juga mulai mempraktekkan itu kan. Bagaimana ternyata anak akan lebih menghargai dengan bahasa Jawa. Cuma kadang orang tua sekarang itu gimana ya? Lebih praktis bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak salah, Nggak tapi salah. kalau kita orang Jawa sendiri ya lebih baik mungkin menggunakan bahasa Jawa, bahasa kita Ya. untuk melestarikan budaya kita. Betul. Karena rasanya di hati pun itu juga lebih apa ya? Kita lebih terhormat gitu loh. Iya. Dan anak akan mempunyai karakter yang Iya, baik. betul. Bagaimana menghormati orang tua, Orang tua. dari mulai bahasa misalnya. Edukasi sholat misalkan kan. Ada satu perintah dari Rasulullah. Apa? Muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'in, ya kan? Perintahkan anak-anakmu sholat ketika mereka berusia sab'in kan, 7 tahun. 7 tahun. Kelas berapa itu? Kelas 1 madrasah Kelas- ibtidaiyah ya. Kalau sekarang mungkin ada yang sudah kelas 2. Ada kelas 2. Sebut saja kelas 1 lah Kelas ya. 1. Ya, kita ajari anak kita sholat, walaupun step by step. Maghrib mungkin mereka akan enak jamaah kan. Ya. Ya, tapi ketika ngisa, waduh, nonton TV lah atau lihat atau katakan subuh. Sama, saya masih punya anak yang kecil itu kelas 2 itu. Saya paling susah mengajak anak yang kecil ketika melaksanakan sholat subuh. Ya kan? Tapi ketika nun sewu sudah naik ke umur berikutnya ya, apa ketika tidak mau melaksanakan sholat, fadribuhum
pukul lah ya. Walaupun mungkin konteks sekarang jangan memukul yang menyakitkan, apakah dijewer atau diselentik. Beda dengan kita waktu kecil, orang gelem sholat disiram sama bapak. Kalau saya di musola, saya memang disiram. Disiram ya, tangi itu ya. Ini kan edukasi yang luar biasa Mas dalam sholat, dalam hal belajar. 3 tahun sudah masuk ke mungkin anak-anak sekarang PAUD, ke Rotatul Atfal, kita ke Kementerian Agama ya, ke madrasah ibtidaiyah. Ini kan satu fungsi edukasi. Ini keluarga. Kemudian satu lagi ini kaitannya dengan fungsi dakwah. Nah, fungsi dakwah ini juga penting. Bagaimana kita mempunyai keluarga, kita mengajak kepada keluarga yang lain juga untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang baik. Pinjam bahasanya Gus Yusuf Khudori, Mas Fauzan, pengasuh pondok pesantren Tegalrejo nggih. Ya. Jadi orang yang baik itu mudah, atau katakan akan disenangi orang lain. Kita kerja, kita sholat, kita mungkin puasa, kita zakat, kita baca Al-Quran, tapi kita tidak peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Yang penting kita baik menurut Allah, menurut orang lain. Tapi bagaimana yang lebih penting, kata Gus Yusuf, bagaimana mewujudkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, walaupun kadang penuh resiko kan. Mengajak sih ya, hithun nas yadullu 'alal khair, itu kan mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, ini jadi bagaimana orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang baik. Ini Mas, ini mungkin ya, artinya fungsi-fungsi itu walaupun masih banyak sebenarnya ya. Ada fungsi produktif kan, misalkan bekerja, mendapatkan ekonomi. Iya, kita ingin keluarga kita terhormat, misalkan tentu harus ada perjuangan hidup mulia, ya kan, ngiskariman, hidup dengan mulia. Tentu ada upaya untuk bekerja. Maka nun sewu ikmal lidunyaka ka'annaka tangisyu abadan. Cari duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi ingat, harus balance, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ibadah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Balance ya. Jadi itu fungsi-fungsi kita di keluarga. Oke, saya potong ini Pak Fata. Ya. Kayaknya asik ini kalau ngobrol masalah ini. Tadi disinggung juga masalah apa namanya, keluarga itu untuk mencari apa kebutuhan ya, mencari kebutuhannya itu. Nah biasanya ini untuk terutama untuk sahabat ceria yang masih muda, kita kalau sebelum menikah itu punya angan-angan yang ideal. Nanti saya akan menikah terus bekerja di sini. Tapi seiring dengan realita yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga, kita tidak ujuk-ujuk begitu saya menikah langsung menjadi PNS. Ada mungkin 1, 2, 3 sebelum menikah mungkin sudah mendapatkan pekerjaan tertentu, mungkin juga berdagang dan lain sebagainya. Ada yang jadi petani tapi sukses. Nah, bagaimana kita harusnya mensikapi itu sebelum kita berkeluarga? Mungkin perlu komitmen yang kuat antara calon suami dan istri. Itu bagaimana menurut Pak Fata itu? Iya, betul. Jadi pemahaman calon suami dengan calon istri itu menjadi kata kunci. Maka sebelum mereka menikah kan ada ta'aruf dulu kan. Ta'aruf itu maknanya kan berkenalan. Nun sewu, saya tidak mengatakan konteks pacaran ya. Konteks kita misalkan ta'aruf lah. Nah, ketika dia kenal siapa dia, putrane siapa misalkan, terus keilmuan siapa, sama senyampang dengan hadis wanita dinikah karena 4 perkara kan, karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, agamanya. Maka pilihlah yang agamanya, insya Allah akan bahagia. Nah, dengan ta'aruf itu akan ngerti, akan melahirkan sebuah nun sewu saling merasa menghargai dan ada kemapanan. Kenal kemudian mencintai kan, kemudian siap untuk nun sewu bisa menerima apa adanya dan sebagainya, sehingga dia akan nikah yang betul-betul terencana Mas Ojan, nikah yang belum yang betul-betul terencana. Jadi tidak ujuk-ujuk kenal kemudian nikah, apalagi nikah yang tidak diharapkan. Ini ada Pak Fata? Ada ya. Nikah tapi tidak diharapkan ya, karena terpaksa tadi, karena pergaulan yang bebas, sebenarnya belum jelek tapi sudah dipaksa untuk nikah. Accident itu ya.
Berarti sebelum menikah lebih baik ikuti pimpin dulu di KUA terdekat. Iya. Menjawab pertanyaan Mas Ojan tadi sebelum menikah kan ya. Ya. Saya pernah baca satu buku psikologi suami istri ya. Ya, Dokter Atin itu. Tadi saya membuka di kantor itu. Ada satu hal yang dibutuhkan seorang laki-laki. Apa? Kepercayaan padanya. Calon suami itu menginginkan calon istri itu percaya bahwa dia insya Allah calon suami yang baik, laki-laki yang baik. Terus menerima apa adanya. Yang baik kan begitu. Jangan sampai calon suami itu jaim ya, jaga image. Dia tidak punya tapi dipaksa seakan-akan punya. Kayak kasus di Desa Jemur itu Mas, yang maharnya 40 gram emas, ternyata emasnya emas palsu. Nah itu kan dia ingin merasa gagah di mata istrinya atau calon istrinya atau di mata keluarga, tapi sebenarnya dia tidak punya apa-apa itu. Ya Garuda lah, gagah di luar, rapuh di dalam. Terus dia ingin istrinya mengaguminya atau menganggap bahwa dia itu laki-laki yang baik, kemudian menyetujui pekerjaannya atau menerima padanya. Demikian juga dengan Nun Sewu, istri, dia ingin diperhatikan, dia ingin ada pemahaman, penghormatan. Jadi sebelum ke jenjang pernikahan, masing-masing mengerti karakternya, masing-masing mengerti Nun Sewu kelebihannya, masing-masing mengerti latar belakang keluarganya. Maka muncul istilah satu kufu ya, kafa'ah. Iya, jadi tidak akan ada hal-hal yang menjadikan hambatan dalam berkeluarga nanti. Iya. Jadi harus betul-betul komitmen yang dibangun dari awal itu harus betul-betul kuat dan harus paham, keduanya harus paham apa atas konsekuensi dari pernikahan itu. Iya, pernikahan yang betul-betul direncanakan. Bahkan di materi kita, materi bimbingan perkawinan itu, mereka kita latih merencanakan sebuah keluarga dari mulai 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Jadi sebelum nikah ada sebuah planning Mas. Ide ya. Ide. 5 tahun pertama kamu ingin apa sih yang akan kamu dapatkan? Anak Bapak, rumah Bapak misalkan, terus kendaraan misalkan. Kita planning mereka agar semangat dalam membangun rumah tangga. Tidak seperti air mengalir. Itu kita beri materi yang namanya materi aliran sungai kehidupan. Gitu maksudnya. Terima kasih, kita telah berbicara banyak juga. Ji. Mungkin sebelum kita akhiri Pak Fatah, ada pesan-pesan untuk sahabat ceria yang ada di rumah, mungkin kiat-kiat untuk kita agar keluarga kita bahagia. Ya, baik, sahabat ceria yang berbahagia, satu hal, ketika kita ingin keluarga kita bahagia, maka cintailah keluarga kita dan berusahalah menjadi orang yang terbaik untuk keluarga kita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Itu kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Maka kiat-kiatnya cintai istri. Istri juga mencintai suami. Kemudian yang kedua, komitmen bersama mendidik putra-putri. Kemudian yang ketiga, bismillah, beribadahlah kepada Allah dengan segenap keluarga kita, keluarga besar kita. Dan ada satu cita-cita yang terakhir, bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera, bahagia. Dan yakinlah dengan keyakinan yang betul-betul, dengan optimisme yang tinggi, anak kita adalah investasi masa depan kita. Itu salah satu kiat menjaga kebahagiaan kita, wujudkan kebaikan kita, dan hindari dari hal-hal yang menjadikan kita, keluarga kita, menjadi keluarga yang hina. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Man ta'amala minal ngawakib amina minal awasib. Ya, mungkin itu Mas Fauzan. Terima kasih Pak Haji Fatahul Husain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Insyaallah. Oke, sahabat ceria, seperti biasanya pesan dari saya, jalani hidup dengan ceria, syukuri, nikmati. Amin. Luar biasa. Terima kasih Mas Fauzan. Oke, sama-sama Pak Fatah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.